Hai semua, selamat datang di Mimi Vika Kitchen. Kali ini saya mau membuat bolu gulung yang fluffy dan lembut banget. Sekaligus saya ingin memberikan tips and tricks bagaimana menggulung supaya tidak retak dan bolu gulung ini anti retak. Langsung aja kita buat ya. Di dalam wadah kita masukkan minyak goreng, boleh minyak canola ataupun minyak jagung ya. Dan juga susu cair. Ini kita campur jadi satu. Dan kita aduk menggunakan whisker. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan pasta vanila sesuai selera aja, karena kita nanti akan menggunakan banyak telur, maka pasta vanila ini mencegah supaya tidak bau amis ya. Ini kita aduk, lalu ayak tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein rendah, ini diayak aja, karena kita mengaduknya memakai whisker, maka wajib untuk diayak supaya tepung terigunya nanti tidak menggumpal ya, atau tidak bergerindil. Nah, kita ayak sampai tercampur rata. Nanti jadinya akan mengental seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, saya mau memasukkan kuning telur. Saya menggunakan 8 butir kuning telurnya aja. Ini kita masukkan satu persatu sampai teremulsifier, sampai tercampur rata. Nanti pelan-pelan teksturnya itu akan berubah ya, kekentalannya akan pas gitu, nggak terlalu kental, dan warnanya juga akan berubah menjadi kuning. Nah, kita masukkan satu persatu, kita aduk seperti ini. Setelah tercampur, masukkan lagi kuning telurnya. Kalau dimasukkan sekaligus, itu dikhawatirkan kuning telurnya itu tidak akan tercampur rata ya, tidak akan teremulsifier satu persatu begitu. Jadi nanti malah teksturnya tidak akan pas. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep Mimi Vika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah, ini kita aduk aja. Ini saya pakai 8 butir telur, kuning dan putihnya itu saya pisah. Nah, ini nanti akan saya kocok terpisah ya teman-teman, supaya menghasilkan bolu yang fluffy, yang lembut, dan anti pecah ketika nanti digulung. Nah, itu bisa kita lihat ya teman-teman, warnanya sudah berubah dan kekentalannya itu nggak sekental tadi, walaupun masih kental tapi ini bisa mengalir ya. Nah, sesudah tercampur rata seperti ini, baru kita sisihkan dulu. Ini akan kita pakai nanti. Nah, ini 8 butir putih telur saya masukkan bersama cream of tartar setengah sendok teh. Ini akan kita bikin merengnya dulu. Kita kocok dengan kecepatan yang tinggi. Seperti ini. Ini kita kocok dulu ya teman-teman. Ketika sudah mulai mengembang, baru nanti akan kita masukkan gula pasir secara perlahan, secara bertahap. Jangan dimasukkan gula pasir itu jangan ketika belum mengembang, tapi ketika setengah mengembang itu baru kita masukkan gula pasir. Nah, ini sudah mulai berbuih, baru kita masukkan gula pasirnya, teman-teman. Gula pasir itu menjadikan mering itu menjadi semakin kokoh ya, semakin stabil, selain cream of tartar tadi. Dengan catatan mengocoknya itu atau memberinya itu harus meringnya itu setengah mengembang ya, atau sudah mulai berbuih. Ini kita masukkan secara bertahap supaya tetap stabil ya, putih telurnya nggak kolaps atau nggak turun gitu sampai habis.
Nah, itu sudah mulai mengental, tapi kita mau konsistensinya itu yang soft peak aja, enggak yang stiff peak ya. Supaya nanti lebih mudah dicampur ke kuning telurnya. Kalau terlalu kental nanti akan sulit ya, terlalu kaku gitu nanti akan sulit dicampur ke kuning telurnya. Ini nggak saya skip ya teman-teman, supaya tahu step-stepnya itu seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman udah mulai putih gitu, kental. Baru boleh kita matikan mixernya. Nah, seperti ini ya. Itu soft peak ya teman-teman, nggak terlalu kaku banget, jadi masih soft, tapi juga kental gitu. Oke, saya siapkan dulu adonan kuning telurnya. Lalu putih telurnya ini mau saya aduk dulu supaya lebih soft gitu, lebih mudah tercampur. Dan saya masukkan 1/4 lah bagian ke dalam adonan kuning telur supaya konsistensinya itu hampir sama dan kita lebih mudah mencampurnya ya teman-teman. Kalau yang satunya itu kental dan satunya itu encer atau konsistensinya nggak sama, itu kita akan kesulitan untuk mengaduk secara rata gitu. Jadi kalau konsistensinya udah sama, baru nanti kita campur, kita tuang semuanya ya. Dan jangan lupa mengaduknya itu aduk balik ya teman-teman. Jadi dari kanan ke atas, kanan ke atas, kanan ke atas gitu ya. Pastikan tidak ada kuning telur yang adonan kuning telur yang mengendap di bawah. Nah, setelah sama konsistensinya, maka saya akan tuang adonan kuning telurnya ke putih telur seperti ini. Tuang aja semuanya sampai habis. Oke, sesudah dituang semuanya, baru kita aduk ya. Aduknya itu aduk balik. Nah, seperti ini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Seperti ini terus ya, teman-teman. Ke tengah, ke atas, ke tengah, ke atas, ke samping gitu. Jadi ngaduknya itu nggak asal, supaya apa? Supaya putih telurnya itu nggak kolaps atau nggak turun. Dan cake-nya itu nanti ketika di oven itu dia akan mengembang dengan sempurna serta fluffy. Karena kita nggak pakai pengembang atau nggak pakai emulsifier, jadi ini saya pakai putih telur sebagai pengembang alami. Kita harus jaga tekstur dan konsistensinya supaya tetap kental ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah tercampur semuanya ya teman-teman. Kita aduk pakai spatula, pastikan dulu yang di bawah-bawahnya itu sudah tercampur rata. Karena biasanya kalau misalnya kita langsung masukkan adonan kuning telurnya ke putih telur tanpa dicampur sebagian dulu, itu bagian bawahnya itu biasanya belum tercampur rata, masih ada yang mengendap di bawahnya. Karena kan adonan kuning telur konsistensinya lebih kental, jadi dia akan turun ke bawah. Nah, ini saya ambil 5 sendok makan adonan. Dan saya beri pasta coklat. Ini akan saya bagi 2 ya teman-teman. Ini tapi saya nggak timbang, saya kira-kira aja pakai loyang yang ukurannya sama gitu. Ini saya beri pasta coklat. Seperti ini. Jadi ini karena jadinya itu nanti 2 loyang, satunya akan saya oles dengan Nutella, satunya lagi akan saya oles dengan strawberry atau selai strawberry ya. Untuk yang Nutella mau saya beri sedikit motif menggunakan pasta coklat ya, adonan yang sudah kita kasih pasta coklat. Ini kita sisihkan dulu. Saya punya loyang 20x20. Ini saya tuang sebagian aja. Seperti ini teman-teman.
Misalnya mau dibikin motif batik juga boleh, tapi karena saya mau motifnya abstrak ya, maka saya bikin abstrak aja supaya lebih cepat ya. Kalau mau dijual itu bisa dibikin motif yang lebih cantik, tapi kalau karena saya maunya dimakan sendiri, jadi saya bikin motifnya abstrak aja. Kita tuang aja di atasnya seperti ini. Oke. Nah, tuang semuanya ya. Dan ini saya jamin anti crack atau anti pecah ya. Tantangan untuk bikin bolu gulung itu di menggulungnya ya, kadang-kadang pecah gitu. Nah, setelah itu saya mau putar-putar gini pakai sumpit aja. Motifnya motif abstrak aja kayak gini supaya mengetahui kalau ini itu isiannya coklat Nutella. Saya panggang di oven yang sudah saya panaskan sebelumnya, itu suhunya 170 derajat selama 25 menit. Nah, selama 25 menit kita tunggu dulu sampai matang. Sembari menunggu saya mau tuang separohnya ya. Satu adonan yang saya buat tadi jadinya itu 2 loyang. Yang satunya mau saya beri motif pink ya, warna pink. Tuang aja semuanya. Ini nggak saya timbang, tapi kalau misalnya teman-teman mau dijual bisa ditimbang, dibagi 2 gitu. Supaya besarnya atau ketebalannya sama. Tapi ini nggak saya timbang teman-teman. Kita tuang aja sisanya sampai habis. Lalu mau saya tetesin sedikit pasta strawberry supaya tahu ya kalau misalnya ini selai strawberry isiannya. Sedikit aja. Oke, lalu saya puter-puter aja, saya bikin motif tipis-tipis gitu. Yang penting ada motifnya ya teman-teman. Oke, kayak gini aja. Sekali lagi untuk motifnya ini suka-suka ya, karena saya mau makan sendiri, nggak mau dijual, jadi seperti ini aja saya. Nggak terlalu pink juga gitu. Kita oven di suhu yang sama kayak yang tadi. Ini yang coklat sudah matang. Nah, satisfying banget ya. Ini pakai api atas bawah ya. Lalu sudah siap kita oles dengan Nutella. Permukaannya mulus banget ini teman-teman. Kita oles aja semuanya menggunakan Nutella. Dan ini bolunya itu nggak terlalu manis ya, karena saya mau dapetin manisnya itu dari isiannya atau fillingnya supaya nanti bolunya itu nggak mahteh ya. Jadi saya bikin bolunya itu ringan. Kita gulung menggunakan baking paper. Digulung aja dalam kondisi hangat ya teman-teman. Jadi jangan panas-panas terus dikasih Nutella, jangan. Tapi dalam kondisi yang hangat itu kita kasih Nutella lalu kita gulung. Nah, kita gulung seperti ini, dirapatkan. Dirapatkan dulu sampai bener-bener rapet ya. Ini biarin dulu, jangan dilepas sampai bolunya itu dingin. Jadi dia ngeset gitu ya teman-teman. Biarin aja dulu sampai bolunya itu di suhu ruang. Oke, ini yang strawberry. Ini mau saya kletek aja. Ini tadi ketika permukaan atasnya itu sudah coklat, apinya itu saya ganti dengan
api bawah aja. Nah jadinya seperti ini ya, agak bopan-bopan gitu, tapi nggak apa-apa. Karena ini mau kita isi ya, ini bagian dalamnya jadi nggak kelihatan. Dengan selai strawberry kita oles aja. Ini dijamin fluffy dan anti retak. Saya jamin anti retak ini. Sama, jadi waktu mengoles itu waktu kondisi hangat ya, jangan panas-panas langsung dioles. Apalagi kalau isinya itu whipped cream. Whipped cream itu nanti bisa langsung mencair keluar, mengalir gitu. Karena whipped cream itu kondisi dikocok itu harus dalam keadaan dingin gitu. Kalau misalkan suhunya terlalu hangat itu dia akan mencair. Jadi kalau misalkan mau diganti isiannya dengan whipped cream, pastikan bolunya itu dalam kondisi suhu ruang. Nah ini kita gulung aja. Langsung kita gulung ya. Set, langsung kayak gini. Nah seperti ini. Sama kalau teman-teman mau isi dengan whipped cream, itu dalam kondisi hangat, gak usah diisi apa-apa, kita gulung gitu ya. Jadi setelah kita gulung, dilepas gulungannya, biarkan suhu ruang, baru dioles whipped cream. Itu akan lebih mudah menggulungnya. Nah ini ujung-ujungnya mau saya iris dulu supaya lebih rapi ya. Itu kelihatannya permukaannya mulus banget, dan ini nggak retak ya teman-teman, bisa lihat. Jadi ujung-ujungnya mau saya rapiin dulu aja supaya lebih estetik gitu. Nah seperti ini nggak saya buang ya teman-teman, ini tetap akan saya makan. Nah kalau yang ini, yang strawberry kenapa warnanya itu lebih muda gitu, karena saya waktu memanggang yang coklat itu pakai api atas bawah dari awal sampai akhir, jadi motifnya tuh nggak kelihatan, jadi semuanya coklat gitu. Saya pengen motifnya itu agak kelihatan, makanya ketika atasnya itu sudah mulai coklat, itu saya ganti dengan api bawah aja gitu, tapi tetap sama-sama enak. Nah ini yang coklat dan yang strawberry, karena saya nggak timbang, jadi bisa jadi ketebalannya itu beda ya. Kita lihat dulu, saya mau iris nih pakai pisau plastik ya teman-teman, saking lembutnya, nggak kesusahan sama sekali. Nah ini hasilnya teman-teman, nggak bantet sama sekali, dan ini lembut, kita bisa lihat. Nah saya mau cicipin dulu. Kalau selai stroberinya mau diganti dengan selai lain juga boleh, blueberry atau selai kiwi juga boleh, atau mau dibanyakin. Karena ini bolunya nggak terlalu manis ya, jadi saya sarankan selainya itu atau fillingnya tuh agak dibanyakin gitu, jadi lebih enak. Dan ini nggak mahteh atau nggak enak sama sekali. Tadi saya sudah coba yang Nutella itu karena rasanya pas ya, jadi antara bolu dan juga Nutellanya, antara bolu dan isiannya itu ketika digigit jadi satu kesatuan, jadi pas banget ya, manisnya, fluffy-nya, lebih legit. Kalau saya prefer yang Nutella, atau kalau mau strawberry dibanyakin selainya. Selamat mencoba.